Baik, saya akan masuk ke sharing malam hari ini yang saya beri judul Pelangi di Balik Awan ya. Oke, saya akan cerita tentang awan. Awan itu macam-macam ya, cuman saya coba buka kamus, ada awan yang namanya awan yang cumulonimbus. Awan ini adalah awan yang gelap yang bisa menimbulkan kilat, guntur, dan biasanya kalau muncul ada angin ribut. Nah, ini salah satu contoh awan cumulonimbus yang difoto di salah satu White Canyon ya, daerah di Amerika Serikat. Yang menarik di balik awan ini ada awan tipis kayak tirai begitu yang namanya cirrostratus. Nah, yang menarik ketika awan ini selesai hujan lebat tadi, cumulonimbusnya hilang, muncul cirrostratus yang kadang-kadang muncul pelangi dari pembiasan sinarnya. Nah, ini yang menarik buat kita belajar tahun ini di satu area di Jawa Barat, di Indramayu Cirebon, ada yang memotret tanggal 23 Januari, jam 4:30 sore, saat awan cumulonimbus itu begitu gelap, tapi di balik itu awan cirrostratus menunjukkan ada pelangi yang akan timbul kalau awan ini berlalu. Nah, saya akan bacakan teks yang ada, yang saya sudah bikin di sini. Ini seperti puisi ya. Saat awan corona menutupi bumi, semua tampak gelap. Tetapi firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Amin ya, Amsal 23 ayat 18. Tuhan tidak menjanjikan langit yang selalu biru, Bapak Ibu. Tapi dia menjanjikan selalu menyertai. Jadi Tuhan tidak hanya menjanjikan kita dibaringkan di padang yang berumput hijau, tapi Tuhan berjanji tetap menyertai kita sekalipun melewati yang namanya lembah kekelaman. Karena itu lewati masa ini menuju terang di balik awan, kita siap melihat pelangi kasih-Nya yang menanti, yang Tuhan sediakan buat kita. Hidup selalu begitu. Saya mau sharing sedikit apa yang terjadi di awal Maret kemarin. Saya termasuk pasien awal ya. Jadi kalau kemarin Bapak dan Ibu Gembala sempat dirawat juga, saya duluan, Pak. Dan seumur-umur 54 tahun masuk rumah sakit baru kali ini, dan sakitnya itu sakit sejuta umat. Karena yang sakit kan seluruh dunia lebih dari 3 juta ya. Dan korbannya waktu itu masih sedikit, belum sampai 100. Hari ini di Indonesia aja udah lewat angka 10.000 ya. Jadi kita lihat nggak ada yang berpikir untuk masa-masa yang kegelapan, kekelaman seperti ini. Bahkan ketika saya masuk di rumah sakit pemerintah di situ, benar-benar saya nggak siap. Jadi yang terjadi adalah hati saya dan sikap saya ya, jiwa saya itu betul-betul nggak nyangka begitu ditinggal sendiri, diisolasi ya, nggak bisa dikunjungin. Dan saya betul-betul belajar banyak dari Tuhan sampai saya ngalamin breakthrough. Nah, kesaksian khusus untuk bagaimana Tuhan melawat dan mujizat terjadi ada di YouTube yang judulnya Iman dan Imun vs COVID-19. Saya nggak cerita di sini, tapi saya mau cerita bahwa kita nggak pernah berpikir untuk bisa sakit. Istri saya juga kaget waktu justru beredarnya beritanya di luar, ada WA group yang nanya, Pak Jono nih ya, Ci ya, katanya ya. Karena di dalam saya nggak dengar apa-apa, nggak berita apa-apa, yang dengar adalah dokter yang bilang, sabar ya, harus happy, pokoknya Bapak harus sehat ya. Saya beberapa hamba Tuhan mendoakan luar biasa, teman-teman komunitas mendukung, yang berkata, kamu nggak akan mati, kamu akan melihat cucu-cucumu. Tapi itu betul-betul yang dituduhkan oleh iblis ketika kita ada di lembah kekelaman. Sangat tidak menarik. Tapi puji Tuhan hari ini saya bisa sharing, berarti saya udah melihat apa rencana Tuhan, pelangi kasih-Nya. Ya, hari ini saya bicara bukan soal yang sakit ini, tapi soal keuangan. Nah, kita bicara tentang masa COVID ini, COVID-19 yang sudah berlalu 2 bulan, dan saya melihat mulai muncul nih teman-teman yang telepon, konsultasi, konseling, muncul yang namanya virus baru. Nah, virus ini namanya VIVID tahun 2020, singkatan dari Financial Virus Disease ya. Kenapa? Ya karena selama 2 bulan ini banyak yang di PHK, banyak yang toko tutup, income-nya turun ya, macam-macam. Nah, sekarang hari ini saya mau sharing bagaimana kita menghadapi VIVID 20 ini ya. Nah, sama menghadapi COVID kita harus fit ya kan, cuman COVID itu badan kita, imunitas kita harus bagus. Nah, kita juga fit terhadap keuangan. Yang saya singkat 3 hal. Yang pertama, F-nya bicara financially healthy atau secara finansial kita harus sehat. Yang kedua, innovative during the pandemic. Artinya kita harus
bergerak, berinovasi, jangan diam diri ya ketika masa pandemi ini. Dan yang terakhir, trusting God in all your ways. Nah, kita siapkan diri kita hari ini. Saya punya alat rapid test juga ya. Alat rapid test ini untuk mengetes kondisi keuangan kita, Bapak Ibu, keluarga maupun pekerjaan bisnis kita. Nah, kalau nanti ada yang terpapar sehingga positif ya. Nah, saya akan diskusikan bagaimana kita keluar, bertahan, bahkan menang, dan ada solusi ya. Oke, siap? Kita masuk ke materi kita ya. Materi kita saya mulai dengan pembacaan firman tentang dua pondasi di Matius 7 ayat 24 yang berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, kita lihat di screen saya ada gambar dua rumah. Awalnya mungkin berdiri sama bentuknya, sama besarnya, sama bagusnya. Orang nggak pernah tahu yang mana dibangun di atas batu dan yang mana dibangun di atas pasir sampai kapan. Ayat 25 berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah yang di atas batu tadi tidak roboh, sebab dia didirikan di atas batu. Ayat 26 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang, nah saya sebut on begitu ya, nggak boleh nyebut bodoh soalnya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan ya, dan banjir, akhirnya apa? Ya, kita lihat gambarnya, rumah itu roboh dan hebat kerusakannya. Jadi ketika awan corona ini, COVID-19 ini masuk, terus COVID ini menyusul, ini akan ngetes langsung kondisi kita. Selama ini kita mendengar banyak pengajaran firman tentang keuangan juga, kita melakukan atau tidak. Nah, sehingga ketika kita hari ini mungkin terpapar, sehingga goncang secara keuangan, nah kita harus perbaiki ya, bertobat dan memperbaiki. Saya masuk ke materi yang pertama, bicara cek financially healthy ya, apakah keuangan kita cukup sehat. Nah, saya pernah sharing di KBJ juga bahwa sebagai pengusaha nih khususnya nih ya, kalau yang karyawan sih mungkin aman-aman saja karena terimanya cuma gajian ya. Tapi kalau kita punya bisnis, kita wajib membuat pemisahan antara uang bisnis dengan uang keluarga. Jadi ada istilah saya di sini, ada financial distancing. Bukan cuma social distancing, harus jaga jarak 2 meter ya, atau 1 meter. Secara finansial ini wajib hukumnya ya, terpisah antara dana bisnis dengan dana keluarga. Artinya kalau Bapak Ibu punya toko, punya usaha, punya bisnis, atau mungkin punya pendapatan yang bukan gajian ya, mungkin agen properti, agen asuransi, itu bisnisnya Bapak Ibu. Ambil sebagian dana, dipindahkan ke rekening keluarga, dan rekening keluarga ini dipakai untuk kebutuhan keluarga, masa depan keluarga, tabungan pendidikan anak, sampai pensiun, ya sampai diwariskan ya. Yang bisnis biarkan berputar sendiri, artinya kita harus ngambil gaji ya, walaupun kita pemilik usaha. Jangan sampai yang terjadi adalah laciku itu dompetku. Jadi ambil dari laci, udah langsung belanja buat apapun yang kita mau. Nah, ini akhirnya ketika hari ini bisnis kita terpapar ya akibat COVID tadi, financial yang sangat ganas hari ini ya, virus ini ganas sekali loh. Sampai pemerintah harus suntik banyak dana karena udah didata nih UKM kita ada berapa juta orang ya, lebih ganas dari COVID. COVID baru di Indonesia baru 10.000, ini udah jutaan orang yang terpapar COVID. Nah, orang yang tidak pernah memisahkan dana bisnisnya, waktu bisnisnya masalah, akhirnya keluarganya ikut goyah. Nah, ini yang tidak boleh terjadi seharusnya ya. Nah, kita lihat pengajaran yang sering saya sharing di Kingdom Financial juga, bagaimana kita punya dream besar, bagaimana menjadi berkat, menjadi kemuliaan buat Tuhan, kita bisa berbagi ya. Ini seperti bangunan yang indah, ini seperti piramida yang cukup tinggi. Nah, kita lihat indah sekali kalau kita bisa berbagi dan kita bisa menjadi terang ya, seperti menara yang berdiri dan bersinar terang. Tetapi bangunan ini ternyata kita lihat ada 3 pondasi dasar yang wajib kita pelihara supaya seperti tadi kita baca di Matius, jangan sampai bangunan kita goncang ketika ada kegoncangan secara finansial. Nah, kita ngintip 3 bangunan dasar ini, pondasinya terbuat dari apa ya? Yang pertama, sebelah kiri bicara tentang gaya hidup atau biaya hidup saya. Yang kedua, bicara kota kita, itu adalah dana darurat. Nanti kita hitung berapa besar kita punya ya. Yang ketiga adalah, pondasi ketiga adalah keamanan keluarga atau proteksi ya.
Nah, saya coba gambarkan lebih sini, lebih terang, lebih jelas ya. Kalau bangunan gedung kita ini dibangun di atas 3, mungkin karena gedungnya tinggi, ada tiang pancangnya 3 di sini ya. Saya seorang teknik sipil, jadi saya ngerti bagaimana tiang pancang ini makin tinggi bangunannya harus makin dalam tiang pancangnya, dan disatukan oleh balok yang namanya pier. Ya, jadi kalau tiang ini mungkin ada satu goncangan bermasalah, tapi kita masih punya 2 tiang yang lain karena kita diikat oleh pier tadi, bangunan di atas belum sampai runtuh. Tapi kalau sampai 2 tiang pancang ini bermasalah, pasti bangunannya roboh. Ada gempa sedikit pasti roboh. Nah, kita lihat 3 pondasi tadi ya. Yang pertama, hari gini mungkin biaya hidup kita tetap harus keluar bayar biaya hidup, biaya operasional kalau di bisnis, tapi masalahnya apakah pendapatannya masih normal. Nah, ini seringkali kita nggak sadar, ternyata wah tekor hari gini ya, nanti kita hitung. Yang kedua, kotak P3K, ini yang istilahnya tabungan dana darurat. Pas kondisi darurat begini, nah isinya cukup nggak? Cukup itu nggak banyak kok. Saya biasanya cuma cerita menyiapkan 3-6 bulan biaya hidup normal. Jadi kalau biaya hidup yang di atas waktu normal itu misalnya 5 juta, maka saya butuh kali 3, isi tabungan saya 15 juta, kali 6, 5 kali 6 berapa? 30 juta. Nah, itu artinya kotak P3K saya utuh tersedia ya. Jadi bukan isinya betadine, plester, bukan. Ini isinya uang yang cukup untuk mengcover 3-6 bulan biaya hidup. Dan yang ketiga ada apakah saya punya keamanan proteksi yang masih tetap terjaga ya. Jadi banyak teman-teman ketika masa seperti ini, ada pertanyaan yang berkata begini, ini lebih penting buat makan, biaya hidup, bayar uang sekolah, bayar listrik, atau saya tetap bayar asuransi. Nah, yang terjadi ketika yang nomor 3 ini tidak dibayar, atau bahkan mungkin kalau Bapak Ibu udah menabung cukup lama, ada unit link. Nah, kalau keranjang unit link investasinya itu di saham, dan hari ini saham turun sampai 40-50%, nah ini bisa nggak polis kita masih aktif? Jangan-jangan karena saldonya turun, tergerus oleh investasi yang jatuh, waktu mau dipotong nggak cukup, sehingga lapse, istilahnya waktu kita sakit, mau masuk rumah sakit, wah sorry, proteksinya sudah tidak ada ya. Bahkan sakit yang COVID ini, hitungannya hari seseorang bisa pulang ke rumah Bapak ya, nggak perlu setahun seperti cancer. Jadi pas terjadi musibah, dan ketika proteksinya tidak aman, nah ini membuat fondasi kita akhirnya membuat bangunan rumah tangga kita berantakan. Jadi ini 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah fondasi ya. Nah, saya mau cek satu persatu sekarang, biaya hidup dulu. Saya mengajak Bapak Ibu mengenal istilahnya anggaran biaya hidup yang saya singkat dengan Rumah Kristus di sini ya. Itu singkatan, R itu adalah biaya rumah, artinya kebutuhan rumah, mungkin kebersihan ya. Ini ada biaya yang naik, ada biaya yang turun ternyata waktu kita di rumah saja. Jadi waktu rumah itu kita di rumah aja sering dibersihkan, apalagi zaman hari gini ya, beli bike clean, beli desinfektan, ya akhirnya ya terpaksa biaya hidup rumah tangga kita naik. It's okay, nggak masalah. Utilitas karena di rumah saja mungkin AC nyala terus wifi jalan terus ya, sehingga biaya untuk pulsa naik. Itu lumrah, situasi seperti ini boleh naik. Tapi yang ketiga M, makan ya. Apakah hari ini naik atau turun? Biasa makan di luar. Kita bisa makan di restoran, hari ini makan di rumah. Mungkin kalau dikirim pun GoSend, GoFood, Go apa aja ya. Nah itu kita nggak perlu masak nasi kan, bisa masak di rumah, minumnya di rumah ya. Ini harus turun. Nah mungkin ada yang berkata, Pak, justru biaya waktu di rumah aja, acara saya cuma makan tidur, sehingga biaya makan naik. Nah ini bahaya, itu namanya saya bilang efek samping ya. Karena apa? Tidak berhenti makan, jangan-jangan nanti badan kita juga bertambah ke kanan dan ke kiri, ke samping. Ini bahaya sekali, harus jaga ya, olahraga juga. Yang keempat, anak. Anak saya mungkin nggak perlu uang saku sebanyak waktu dia harus jajan di sekolah. Uang sekolah anak didiskon juga. Di sekolah anak-anak kami didiskon 10%. Ya. Turun kan? Hiburan nggak bisa nonton, berarti tutup semua. Hiburan tutup, biaya turun. Kesehatan mungkin naik, gara-gara vitamin harus, kondisinya harus fit, ya kan tadi? Beli vitamin C, beli masker, is okay ya. Biaya rupa-rupa yang lain pasti turun. Ini misalnya hobi,
ya untuk ke salon ya, manikur, pedikur, ini udah nggak ada yang buka salonnya ya. Beli buku juga mungkin udah nggak ada sekarang. Nah, yang ini investasi, sebenarnya ini waktunya untuk investasi. Tapi kalau kita merasa, aduh saya boleh tunda nggak? Silakan ya. Karena yang penting kan untuk yang pokok. Kalau investasi mau ditunda, contohnya tadi, asuransi. Ini kan urgent nih, kalau nggak nanti pondasi saya bisa kolaps. Kalau nggak dibayarkan, investasinya turun. Nah, bisa nyicil secara bulanan. Nah, nanti mungkin kalau yang tanya investasi, istri saya sangat paham di situ, bisa cerita, kasih tipsnya ya. Oke, mungkin bisa cerita sedikit buat Suti gimana posisi hari gini ketika orang mengalami kesulitan keuangan, tapi kondisi polisnya seperti apa gitu, boleh sharing? Oke, halo teman-teman. Dari tadi, hai, saya dari samping mendengarkan. Oke. Saya menghimbau untuk semua teman-teman yang ada di sini untuk mereview ulang ya polis-polis yang sudah dimiliki, terutama lihatlah proteksi kesehatan ya, rumah sakit ataupun santunan kritisnya apakah sudah cukup, dan juga termasuk yang suka dilupakan adalah uang pertanggungan jiwa. Kenapa? Ya mengingat di zaman corona ini yang paling penting itu dulu, bukan tabungan pendidikan, tabungan pensiun, investasi dan lain-lain ya. Jadi tolong kita prioritaskan untuk hal-hal yang begini, karena kenapa? Kita tidak tahu apakah kita diizinkan Tuhan mengalami seperti yang suami saya alamin ya. Terus kalau seandainya Tuhan izinkan kita berpulangnya juga lebih cepat, bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan? Nah, untuk yang sudah punya unit link, tolong cek sekarang saldonya berapa, karena teman-teman investasi itu hancur sekali, turun sampai 50%. Dan kalau yang punya unit link tahu sendiri, biaya asuransi bulanan itu tetap ya, akan dipotong terus bulanan, padahal saldonya lagi turun, nilainya lagi turun. Jadi memotongnya itu pakai unit yang dirupiahkan. Jadi cepat habis. Jadi kan rupiahnya rendah, jadi unitnya butuh lebih banyak. Jadi akibatnya habisnya lebih cepat. So please cek saldo saya berapa dan biaya asuransi saya bulanan berapa. Kalau yang perlu diperhatikan di sini bukan saldo investasi saya nanti berapa yang bisa saya ambil. Nggak ada yang menguntungkan kalau di insurance ya. Untuk unit link tidak ada. Jangan berfokus pada investasi, tapi fokuslah pada proteksi yang ada. Jadi pastikan proteksinya bisa ditutup biaya bulanannya. Kalau perlu, kalau misalnya beli yang pertanggungannya banyak, jadi ada jiwa, ada kritis, ada hospital, terus ada waiver, ada spouse waiver dan lain-lain gitu ya. Boleh nggak justru di top up sebesar biaya asuransi bulanannya? Perlu ya teman-teman, supaya apa? Nanti kalau coronanya habis, ya kan, itu saldo masih ada. Jangan sampai corona habis, investasi habis, proteksi habis gitu. Itu kan jadi nyesek juga, ya kan, untuk ngulang lagi, beli lagi dari awal kan, aduh kayaknya merugikan banget dan kita akan kecewa luar biasa. Saya pikir itu ya, thank you ya. Jadi perhatikan istilahnya salah satu pondasi tadi ya, kalau memang berat bayar tahunan bisa diajukan ke agen atau ke customer service untuk bayar bulanan ya. Nah, ada tambahan lagi? Sorry. Banyak yang dengar ada relaksasi dari OJK dan banyak yang salah tangkep nih, dikira nggak bayar asuransi nggak apa-apa, nanti 4 bulan nggak usah bayar, tapi asuransinya tetap hidup. Enggak ya, enggak. Jangan pengertiannya seperti itu. Yang benar adalah mungkin kalau kita kesulitan bayar, ngomong dulu, diajukan dulu, supaya apa? Kalau nanti mereka cek saldonya ini bertahan sampai kapan. Kalau sampai nggak bertahan pun mereka sudah langsung ajukan untuk bagaimana kebijakan perusahaan demi menjaga proteksi ini tetap berlangsung. Jadi jangan didiemin, nggak apa-apa kan ada OJK 4 bulan, tidak otomatis ya, tolong diajukan. Dan saya percaya tiap-tiap perusahaan asuransi pasti punya kebijakan masing-masing. Ya, itu aja. Nanti takutnya karena ada relaksasi, terus dibiarkan 4 bulan nggak dibayar. Iya, tiba-tiba sakit, terus tiba-tiba nggak ada proteksinya, aduh, jadi nyesek ya. Baik, ini penting sekali untuk diperhatikan. Thank you, Bu Astuti. Oke, sandang nggak beli, transport turun, saya ngisi bensin biasanya seminggu 2 kali, sekarang sebulan 2 kali. Nah, utang, nanti saya bahas detail soal utang di belakang ya. Ini juga bisa seperti tadi, kalau OJK ada relaksasi, diajukan, nanti utang juga bisa diajukan ya ke bank seperti yang kita bisa lakukan. Yang terakhir sosial, yang menarik nih. Saya bikin catatan budget dengan keluarga, bulan ini biaya
tertinggi di keluarga kami adalah justru sosial. Kenapa? Ya kita banyak berbagi kepada orang-orang yang kurang beruntung. Nah, ini memang waktu yang terbaik untuk kita menjadi berkat buat banyak orang yang kurang beruntung. Saya pikir kalau dari Rumah Kristus ini 12 pos, yang saya tandai merah yang naik cuman berapa ya? Ada 4 ya. Artinya kalau 8 turun, 4 naik, secara total harusnya biaya hidup kita selama di rumah saja harusnya turun. Kalau Bapak Ibu ada yang naik berarti ada yang salah ya. Coba dicatat, perhatikan harusnya turun. Ya, ini bicara tentang biaya hidup. Yang kedua, biaya kotak P3K. Nah, saya mau sharing tentang kotak P3K ini ya. Kotak P3K ini singkatan dari pertolongan pertama pada keuangan. Artinya apa? Ketika saya hari ini mungkin nggak punya gaji atau mungkin pendapatannya menurun, kita harus tetap hidup normal tanpa berutang ke kanan ke kiri. Nah, untuk itu kita ambil tabungan. Inilah yang disebut dengan tabungan, kotak P3K keluarga ini ya. Jadi kalau nanti ketemu teman, apa kabar Bro? Jawabnya harus mantap, makan tabungan gitu ya. Nah, tabungan kita yang isinya 3-6 bulan, seharusnya misalnya nih, biaya hidup normal 10 juta, hari ini udah turun jadi 6 juta. Ya, biaya asuransi tadi 10 juta setahun, dicicil sekarang 1 juta sebulan. Turun juga kan? Nah, kalau ada utang tadi saya cerita bisa ngajukan ke bank, relaksasi. Cicilannya mungkin biasa saya nyicil KPR 10 juta. Nah, ini bisa kita ajukan hanya bunganya dibayar, pokoknya ditunda. Jadi turun tinggal 3 juta. Jadi kalau saya total, ketika hari gini kena VIVID tadi ya, virus yang keuangan, biaya saya turun jadi 10 juta. Nah, kalau saya punya kotak P3K sejumlah 60 juta, yang ini 3 bulan biaya hidup normal, kita berhitung nih, berapa bulan kita hidup tanpa utang. 60 dibagi dengan 10, dapatnya 6 bulan. Kita berhitung mulai Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, kalau 6 bulan, begitu kata Pak Jokowi kemarin, Juli mudah-mudahan Indonesia udah normal. Nah, dana saya sampai Agustus aman. Berarti September, nah saya bisa tidak mengalami VIVID lagi seperti itu. Nah, ini penting sekali. Nah, bagi yang belum punya kotak P3K, ya sekali lagi memang harus bertobat. Ini jadi fokus yang akan datang harus diisi ya. Besarnya nggak banyak, berapa? 3-6 bulan biaya hidup. Yang ketiga tadi proteksi, tadi udah disinggung oleh Bu Astuti ya. Proteksi nggak harus semua, yang penting diperhatikan hari ini kesehatan ya. Jangan sampai lapse istilahnya ya, harus hidup. Paling nggak punya BPJS Kesehatan. Memang kalau BPJS hanya bisa dirawat di rumah sakit pemerintah kalau COVID ini ya. Kalau swasta butuh asuransi yang swasta. Nah, ini balik ke kebutuhan kita yang mana ya. Terus asuransi jiwa juga begitu. Nah, ini juga harus aman. Paling nggak 2 yang awal ini, yang pertama dan kedua, jangan sampai lapse gitu ya. Bisa dicicil bulanan, itu harus mengajukan. Jangan sampai diam-diam aja nggak bayar. Oh, tadi bisa misalnya cuti 4 bulan, tiba-tiba kaget kita, udah tutup gitu ya, polis kita, pas giliran sakit nggak bisa diklaim. Oke, ini perhatikan. Nah, kita akan lihat sekarang di bisnis. Bagaimana dengan bisnis kita? Ternyata bisnis juga punya kotak P3K, Bapak Ibu. Ya, kotak P3K bisnis isinya apa? Isinya adalah arus kas masuk yang biasanya kita dapat dari mana? Ya, dari finansial. Jadi kalau misalnya kita pinjem bank, itu arus kas finansial berarti dapat kucuran dana dari bank. Ini mampet hari ini, bank semua tutup. Tidak ada yang kucurkan kredit baru. Arus kas investasi mungkin kita ingin jual, udah motor jual 1 deh, ya dapat uang. Mungkin kalau motor masih laku dijual ya. Tapi kalau ruko, wah ini ruko belah deh, saya stop nih, nggak punya pendapatan, boleh nggak jual rumah, jual ruko? Ini hari gini susah banget kecuali harganya sangat jatuh. Situasinya nggak bagus ya. Terus arus kas operasional, ini dari usaha kita. Ini ada yang tutup, ada yang tinggal 1/4 ya pendapatannya berkurang. Padahal biaya hidup harus jalan, termasuk tadi menggaji diri sendiri kan. Ambil dari toko, gaji buat rumah tangga kita, tetap harus jalan. Karyawan jangan sampai di PHK ya. Bayar supplier, kalau punya pinjaman bayar bunga. Nah, untuk itu penting sekali yang di tengah ini. Ada kotak P3K bisnis yang jumlahnya cukup paling nggak melewati masa virus disease ini, financial virus disease, VIVID. Ya, sehingga uang ini berapa yang dibutuhkan untuk mencukupi gaji paling nggak 3-6 bulan. Lewati dulu masa-masa ini ya, untuk nyicil misalnya ke supplier dan bayar bunga bank walaupun nanti bisa dapat relaksasi. Nah, sekarang kita lihat nih,
arus kas yang biasanya normal seperti ini kan ya, ada omset, penjualan, dipotong biaya, ini biaya karyawan, gaji kita ya, ada untung, baru bayar bunga bank, ada pajak dibayar, nah baru owner dapat bagian yang namanya dividen, bagi untung. Nah ini yang kondisi normal. Hari gini omsetnya turun, semuanya turun tadi kita lihat. Jadi prioritas, kan uang kita terbatas nih. Prioritasnya seperti apa? Nah, saya gambarkan gambaran seperti ini ya. Ini yang garis mendatar ke kanan bicara soal urgensi, Ya, urgensi artinya yang mana yang penting, urgent, kemudian importance ya. Nah, kalau urgent dan important nggak bisa ditunda, itu prioritas nomor 1. Contohnya apa? Pajak. Ya, teman kemarin ada yang mau ekspor, mau udah di kontainer kayunya, dikirim ke luar negeri, nggak dapat pemberitahuan ekspor barang, PEB. Kenapa? Karena kemarin tanggal 30 terakhir laporan pajak, dia belum setor gitu. Akhirnya buru-buru siang disetorin, baru dibuka keran ekspornya. Jadi pemerintah itu online semua. Kalau nggak, ya kita akan income-nya malah nggak bisa ekspor, nggak bisa jualan, kan nggak punya pendapatan. Nah, untungnya pemerintah sudah punya relaksasi pajak. Ini ada 100 halaman lebih ya, saya nggak bisa sharing banyak, tapi saya cerita aja. Untuk usaha kecil menengah, pemerintah sudah membebaskan pajak kita yang biasanya kita bayar misalnya 0,5% dari omset. Nah, mulai April sampai September, 6 bulan ini itu digratiskan atau ditanggung pemerintah. Tapi sekali lagi, ada caranya, bukan diam-diam ya, nggak bayar itu. Nggak, harus mengajukan. Jadi semua yang disebut tadi bisa ditunda, bisa dikurangi, prosesnya harus mengajukan, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Ya. Terus yang untuk bisnismen, itu ada pengurangan pajak juga. Ya, nanti mungkin kalau mau butuh lebih jelas, bisa nanya langsung ke saya juga bisa, nanti ditanya. Yang kedua, bank juga dapat subsidi untuk mengajukan pengurangan suku bunga, bahkan menunda ya pembayarannya, misalnya pokoknya ditunda. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, gaji karyawan, termasuk gaji kita nih. Supaya menghindari PHK, bagaimana menghemat gaji? Nah, tentunya kalau mau motong gaji, jangan bawah dipotong, saya nggak dipotong ya. Memotongnya harus dari atas. Saya dipotong 20%, yang di bawah mungkin dipotong 10%, masih oke ya. Tapi ada subsidi pemerintah lagi. Nah, gaji itu biasanya kan kalau bayar pajak, hari gini untuk industri tertentu ada 102 industri yang gajinya ditanggung pemerintah, gaji karyawannya sampai dengan 200 juta. Artinya, kalau selama ini gara-gara kita harus setor gajinya misalnya 10 juta, terus kemudian ada pajaknya yang kita harus bayar kan untuk karyawan. Nah, pajaknya hari ini dinolkan, sehingga paling nggak bisa dihemat. Kalau karyawan diturunkan gaji, misalnya 10%, tapi karena pajaknya nggak dipotong, kita keluar uangnya lebih hemat. Jadi untuk karyawan dihindari, ada PHK ya. Yang keempat, supplier. Nah, untuk supplier ini saya mau bicara khusus. Kalau saya punya jualan itu punya piutang, jadi artinya kita menjual dengan tempo, kita minta ke supplier tempo yang sama. Kalau saya pendapatan tagihan piutang saya itu misalnya molor, ya kita harus juga berbicara kepada supplier kita. Ini yang saya sebut efek domino dalam bisnis. Karena bisnis itu bicara tentang aliran darah, arus kas. Tadi ya saya cerita ya. Bagaimana, masih ingat tadi gambarnya yang harus kas ya. Bagaimana jangan sampai ketika nggak ada arus masuk, keluar ke supplier, dan akhirnya badan kita, perusahaan sebesar apapun pasti tumbang kalau tidak ada aliran darah. Jadi kita harus bicara khusus ke supplier kita. Jangan diam-diam saja ya. Bilang, saya cuma dapat tagihan 10%, boleh nggak saya bayar Anda juga 10% dulu, saya cicil. Baru sisanya. Nah, ini urutan ini jangan dibolak-balik, Bapak Ibu, supaya kita bisa normal, hidup dengan bisnis yang tetap berjalan. Walaupun kondisi lagi sulit ini. Nanti saya akan bicara bisnis lebih dalam di poin kedua ya. Saya kasih contoh nih, contohnya studi kasus. Kotak P3K bisnis biasanya saya punya penjualan misalnya 2 miliar. 2 miliar sebulan, ini hebat juga ya pengusaha besar nih ya. Terus saya punya piutang dagang 3 miliar. Saya punya utang ke supplier 2 miliar. Berapa besar yang disebut P3K bisnis ya? Itu kebutuhan modal kerja, tinggal berhitung. 2, ini ditambah 3, 5 ya, dipotong 2 sama dengan 3 miliar. Nah, inilah modal kerja yang dibutuhkan buat bisnis saya. Artinya, waktu dulu saya buka usaha, saya harus hitung dulu nih. Saya punya modal cuma 1 miliar. Boleh nggak kurangnya pinjem? Boleh. Ya, pinjem bank misalnya 2 miliar ya.
masih sehat lah kalau 1:2. Tapi kondisi hari gini yang terjadi sebelah kanan, penjualan saya turun, tinggal 300 juta, ini 15% dari normal. Piutang saya tertagih 3 miliar, cuma tertagih 300 juta, 10% lagi ya. Nah, saya harus bicara ke supplier utang dagang saya juga untuk nyicil 10%. Sehingga waktu saya jumlahkan dengan rumus yang sama, 300 ditambah 300 dikurang 200, ketemulah saya punya arus kas 400 juta. Nah, pakailah 400 juta ini untuk bayar pajak yang sudah hari ini dinolkan. Gaji tetap harus ada ya. Tadi kalau kecuali ada pengurangan dari saya efisiensi, mungkin listrik dihemat ya. Sehingga totalnya jangan sampai tekor. Kalau pemasukannya tinggal 400, pengeluarannya 450, mana yang bisa dipotong di sini? Mungkin ke bank bisa bikin relaksasi, turun ya. Pembayaran di sini turun, dihemat. Biaya gaji ada yang diturunkan misalnya. Jadi jangan sampai kita berdarah-darah pada saat kondisi Vivid ini berlangsung. Oke, ini mungkin bagi yang pengusaha bisa menghitung ya kebutuhannya berapa. Nah, saya mau cerita yang tadi soal utang ke bank. Ya, OJK itu memberikan 3 alternatif. Pertama, penurunan suku bunga. Hari ini peraturan Menteri Keuangan sudah turun oleh Ibu Sri Mulyani, sudah diturunkan tadi secara lisan disampaikan dan minggu ini diharapkan selesai ya. Bagi peminjam untuk usaha kecil di bawah 500 juta, 3 bulan ini Bapak Ibu dapat subsidi bunga dari pemerintah sebesar 6%. Lumayan ya, jadi kalau bunganya 10, potong 6 tinggal bayar 4. Itu yang disebut penurunan suku bunga. Ya. 3 bulan berikutnya 3%. Jadi kalau 10 potong 3 tinggal 7%. Jadi ini meringankan kita. Itu yang disediakan oleh pemerintah yang namanya relaksasi nomor 1, penurunan suku bunga. Bagi bisnismen yang besar, relaksasinya 3% 3 bulan ini dan kemudian 2% setelah itu ya, 3 bulan yang kedua. Ini yang di atas 500 juta sampai dengan utangnya 10 miliar. Itu persiapan pemerintah menolong pengusaha. Yang kedua, kalau saya diturunkan suku bunga masih nggak mampu, saya bisa masuk ke yang kedua yaitu perpanjangan jangka waktu. Boleh nggak saya tunda yang namanya cicilan pokok, saya bayar bunga saja dan bunganya pun sudah diturunkan ya. Nah, mungkin saya bayar 6 bulan ini bunga saja, setelah itu pokoknya nanti dikumpulkan, ditaruh di belakang. Jadi kalau selama ini misalnya cicilan saya 4 tahun, nanti gara-gara 6 bulan yang ditunda, cicilan saya panjang jadi 4 tahun dan 6 bulan, 4,5 tahun. Itu nggak masalah ya, karena balik lagi, darah itu dalam bisnis adalah arus kas. Jadi kita jaga dulu arus kas kita ya. Oke. Yang ketiga, kalau memang tetap nggak mampu lagi, nah baru kita bicara yang ketiga, yaitu ada penambahan plafon. Tapi bukan berarti ini bisa diambil tunai, ya. Penambahan plafon ini tuh menutup yang nomor 1 dan 2 yang kita nggak mampu tadi. Jadi mirip dosa begitu. Kalau anggap utang itu dosa, ini dikumpulkan di belakang. Saya boleh nggak 6 bulan nggak bayar sama sekali? Boleh, ya. Berapa cicilannya? 5 juta. Nah, 5 juta kali 6 berapa? 30 juta. Itu dikumpulkan, dibikinkan plafon baru 30 juta. Nanti dicicil belakangan, setahun kayak 2 tahun begitu. Nah, 3 langkah ini bisa diajukan ke bank ya, di mana kita pinjam. Ya, hanya bank, leasing itu bisa. Jadi waktu kita ajukan, BPR juga bisa, maka kita disetujui dan kita dianggap tetap kolektibilitasnya tetap lancar, tidak dianggap macet ya, asalkan kita nyicilnya punya komitmen tanggung jawab. Nah, ini mungkin kabar yang baik buat kita pengusaha dan ini manfaatkan ya, aturan ini manfaatkan Bapak Ibu, pemerintah sudah beri. Jangan sampai kita nggak baca, ini kayak nggak baca firman, jadi nggak tahu janji Tuhan ya. Ini dari pemerintah sudah menyiapkan. Oke, baik. Sebelum masuk ke section yang kedua, barangkali Pak Dodi kita mau tanya jawab atau saya terusin dulu ya kira-kira ya. Untuk masuk ke checkpoint yang kedua namanya inovasi during the pandemic. Mungkin lebih baik lanjut dulu Pak, supaya nanti dapat lanjut dulu ya. Ya, saya selesaikan baru belakangnya tanya jawab ya. Checkpoint kedua bicara inovasi. Inovasi ini kalau saya punya produk atau ide, ini bicara tentang ada nggak cara yang baru, yang original, yang canggih ya. Yang kalau ide yang orang-orangan tuh bicara ide ya. Nah, kita bicara inovasi justru di tengah krisis ini, Vivid ini, muncul hikmat Tuhan untuk kita berbuat sesuatu. Misalnya nih, contoh nih. Saya mau bertahan di bisnis berapa lama nih?
keuangan saya. Jadi ada hubungan nih, kecepatan penyebaran virus dengan ketahanan keuangan masyarakat itu ternyata berhubungan, sangat-sangat berhubungan. Artinya begini, kalau kita berharap ya penyebaran virus ini makin lama sebaiknya jangan makin banyak ya. Sekarang udah 10.000. Jangan sampai setelah ini sehari 1.000, sehari 2.000. Wah, itu namanya virusnya menyebar. Makanya pemerintah bikin istilahnya jangan mudik, jangan kemana-mana. Itu tujuannya penyebarannya harus lebih lambat. Sementara ketahanan ekonomi kita, tadi kita siapkan 3-6 bulan, kotak P3K, masih ingat ya. Jadi kalau virus ini dalam 3 bulan habis, Pak Jokowi bilang Juli mudah-mudahan udah normal ya, berarti kita cepat balik nih, gambarnya seperti ini turun, terpuruk, cepat balik. Tapi kalau penyebaran virusnya tuh lama sekali, kita bisa nggak tahan nih, memble begini nih keuangan kita ya, apalagi sampai terpuruk nggak bisa balik seperti ini. Jadi ada hubungannya, ini data dari McKinsey. Kalau saya gambarkan dengan topik hari ini yaitu awan yang gelap, hari ini kita ada di sini, A, awan gelap ini, kita sedang bergerak menuju B. B itu bicara sampai ketika situasi awan ini udah mulai mendungnya tidak terlalu gelap, ini ketika kasus baru lebih sedikit daripada yang sembuh. Ingat, bukan yang mati loh ya. Hari gini kasus barunya masih 300 orang. Yang sembuh baru 100 sehari ya. Nanti harus dibalik. Kasus barunya tinggal 100 setiap hari yang kena kasus COVID, yang sembuh 300. Nah, itu kita baru di titik B. Nah, pemerintah baru buka semua kunci-kuncinya pelan-pelan ke titik C. Nah, ini ya, perlahan ekonomi dibuka kembali dan kita berharap langit kita segera biru balik sehingga semua ekonomi bisa berjalan lancar dan kita bisa melihat pelangi di balik awan yang gelap. Nah, ini balik tergantung ke kita. Makanya COVID itu katanya rumusnya kan C-nya adalah cuci tangan ya. Terus kemudian O-nya olahraga ya, supaya semuanya sehat ya. V-nya vitamin cukup, I-nya istirahat cukup, D-nya di rumah saja. Nah, mudah-mudahan jangan lama-lama kasus ini dan kita masih punya kotak P3K cukup untuk kita bertahan melewati masa vivid ya. Yang juga mungkin 3-6 bulan ini. Nah, kalau saya gambarkan bisnis apa yang segera pulih, hari ini waktu kondisi langit gelap seperti ini, pemerintah tetap membuka sektor-sektor yang berpengaruh ke masyarakat. Contohnya apotek, rumah sakit, ya, healthcare. Public transport tuh masih ada yang buka, walaupun pesawat kemarin ditutup untuk mudik ya. Tapi yang lain taksi masih ada. Terus kemudian telekomunikasi, finansial bank masih buka, walaupun mungkin jamnya lebih maju. Jadi ada pabrik yang juga masih butuh bikin ABD, macam-macam. Ini terpaksa buka. Tapi kita lihat ada kasihan ya, di Surabaya pabrik rokok buka, ratusan orang terpapar. Ini gara-gara tadi nggak jujur dan tidak menjaga COVID tadi ya, syarat-syarat cuci tangan dan seterusnya. Nah, grup kedua, ketika pemerintah nanti buka keran, buka pintu ya, mungkin ini Bapak Ibu kalau kebetulan bisnisnya ada di sini, boleh berbagi ya. Contohnya kursus ya. Banyak teman bimbel, muridnya nggak ada. Bulan April ini harusnya murid menjelang ujian, wah lagi seru-serunya. Ini panen bimbel. Sekarang karena belajar di rumah, terus kemudian ulangannya juga online. Ulangan online kan bisa sebelahnya ada emaknya nanya, "Mak, nomor 1 jawabannya apa?" Jadi bimbelnya sekarang emak sama bapaknya yang ikut sekolah ya. Nah, nanti ini bakal dibuka lagi mudah-mudahan ya. Di sekolah anak kami sudah dibikin survei bagaimana semester depan kalau tetap belajar di rumah, pakai online lagi. Waduh, kita bilang jangan ya. Karena kita ikut sekolah nanti kalau enggak ya, bangunin pagi dan seterusnya. Ini kemungkinan besar sudah dibuka di Juli ya. Setelah Pak Jokowi bilang dibuka, ini dibuka juga. Mungkin ada syarat, pakai masker tetap ya, jaraknya ada jarak ya. Mall, nah seneng nih ya, suka ke mall ya. Mungkin dibuka juga, tapi nah ini satu mall di Semarang udah mulai buka, Paragon ya. Tapi tetap dites, ada jarak juga ya. Resto dine-in, sekarang kan cuma bisa take away. Nanti juga buka ya. Jadi ada banyak nanti yang mulai buka. Nah, sektor yang ketiga, kalau kebetulan bisnis saya di sini, ini yang berhubungan langsung menyentuh orang, fisik. Misalnya ojek orang, boncengan tadi ya, nggak bisa distancing jarak 1 meter, itu nggak, yang dibonceng bisa jatuh dari motor tuh ya. Terus salon, itu juga mungkin agak susah ya. Terus kemudian personal trainer, pelatih renang, gimana caranya nggak deket-deket sama, ya jadi ada orang-orang yang mungkin terpaksa lebih panjang, jadi napasnya
cukup panjang ya kotak P3K-nya, sehingga bertahan paling nggak lebih lama. Jadi kita lihat kalau ada yang terpapar, tapi ada juga yang terbang ya. Bisnis yang terbang waktu COVID kemarin ternyata ada banyak bisnis nih. Bahkan Tokopedia mencatat penjualan masker naik 197 kali lipat. Luar biasa ya. Terus kalau ojek yang ngantar online tadi, itu disambung-sambung, katanya udah berkeliling dunia 63 kali, bayangin. Artinya sektor ini e-commerce, ya, remote working, logistik, online schooling, webinar, ini ya telekomunikasi, ini lagi naik daun, medicine juga. Tapi ada bisnis yang terpapar. Ini ya, hotel hari ini nyaris nggak ada penghuni, travel stop semua. Ya, boro-boro ke Holy Land ya, stop semua. Ada banyak pemandu wisata hari ini nganggur, biasanya income-nya dari situ. Bayangin kalau nggak punya kotak P3K. Ya, bioskop stop semua. Nah, andai kata Bapak Ibu hari ini terpaksa harus stop, saya kasih tips. Inovasi berbicara tentang coba dicari di kita, di diri kita nih, jangan cari nggak ada ya. Di bisnis kita, ada yang bisnisnya bikin baju, garment, ada mesin jahit, dia lihat complexity of task ini artinya gini, butuh tambahan sedikit modifikasi, nggak butuh modal besar, tapi impact, dampaknya besar. Nah, kebutuhan baju APD itu banyak. Nah, dia buru-buru bikin, paling nggak nutup ongkos nggak sampai PHK. Cuman berharap seumur hidup nanti ke depan produksi APD diekspor nggak laku, Bapak Ibu ya. Jadi kalau melihat peluang tanpa nambah modal baru, kalau nambah banyak high ya, modalnya lupain, avoid this ya. Nah, saya mau cerita anak saya waktu awal-awal masker jadi mahal, di online sudah jual paling murah 5.000 satu, dia pakai uang tabungan dia sama teman-teman kumpulin, beli dari Indomaret, supermarket yang deket, kumpulin, jual online 4.000, jadi di bawah harga pasar. Sehari habis semuanya. Jadi get it done quickly itu artinya hit and run ya. Ini memang tidak untuk bisnis jangka panjang, tapi peluang juga. Saya tanya anak saya, umur berapa? Kamu, lumayan lah 1 jutaan katanya. Nah, kita lihat yang bintang yang atas ini. Nah, Bapak Ibu saya arahkan untuk melihat bintang ke langit. Karena seperti janji Tuhan ke Abraham ya. Coba lihat ini sweet spot kita. Yang kita sudah punya di bisnis, baru kepikir hari ini ternyata ini bisa jadi bisnis jangka panjang. Apa aja? Nah, contoh nih ya. Saya kasih contoh. Jadi Bapak Ibu harus buka survival mode. Buka hikmat Tuhan, betul-betul terbuka untuk kita kreatif. On kan ya. Nomor 1, belajarlah untuk online hari ini dan sosmed untuk menjual di situ ya. Kedua, belajar digital marketing. Yang nggak punya pembukuan hari ini belajar pembukuan. Terus kalau memang mau trading tadi jangan nyetok ya, makelar aja, ambil jual langsung. Tapi kalau kita punya alat, boleh bikin produksi. Ada garment yang bikin APD. Nah, ada yang bikin catering karena restorannya ditutup. Kemarin ada teman yang bersaksi, dia bikin jamu dan jus buah. Wah, omsetnya lebih tinggi dibanding waktu dia jualan di toko-toko. Jadi kita lihat banyak terobosan yang bisa dibuat. Ada restoran, mereka nyetok banyak, akhirnya kan basi ya. Akhirnya dia harus bikin frozen. Hari ini dia punya produk tambahan, yaitu frozen food. Dia bilang saya bisa kirim mie ayam, bentuknya udah frozen, simpen seminggu juga tahan. Nanti kalau seminggu lagi mau dimasak di rumah, tinggal masak. Ini bukan Indomie ya, bukan mie instan, mie ayam jadinya. Nah, jadi ternyata kalau nanti jangka panjang, selain dia restorannya buka lagi, dia punya produk mie ayam bisa diekspor. Mungkin tempe orek kita bisa diekspor juga ya, bisa dikirim luar pulau, siapa tahu. Justru situasi seperti ini muncul produk-produk baru. Hotel hari ini sedia long stay, ada online training sekarang udah banyak ya, ini bisa jadi kelanjutan nih. Termasuk agen asuransi yang nggak bisa jualan hari ini, belajar gimana bikin pakai video ya. Artis-artis nggak bisa tampil, bahkan di show, dia branding, bikin bantuan sosial, tapi namanya naik. Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk kita berpikir untuk masa depan kita, ternyata ada peluang di tengah krisis ini. Ya, artinya kalau kita tutup dengan poin ketiga, libatkan Tuhan, trust in God in all your ways. Apapun yang hari ini kita alami, percayalah Bapak Ibu, ya badai di sekeliling kita, mungkin ombaknya besar, tapi kalau saya berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan dan Kristus, percayalah orang akan melihat kenapa orang ini bisa punya iman bertahan di tengah situasi seperti ini. Tetaplah untuk berpandangan pada Tuhan, berlakulah His way, not my way. Ya, karena kalau tanpa T yang terakhir,
financially healthy, inovatif, tanpa Tuhan sia-sia, nggak bisa fit juga ya Bapak Ibu. Nah, saya tutup dengan satu kisah dari 2 Tawarik, pasal 20 ayat 6 sampai 12. Ini kisah sangat menarik. Kisah seorang Raja Yosafat. Pada saat itu dia betul-betul terdesak kondisinya. Karena bangsa Israel sedang diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab. Ceritanya, akhirnya rakyat berkumpul dan Raja Yosafat berkata, mari kita berdoa. Nah, percaya kepada Tuhan. Trust itu singkatannya menurut katrinsiri.com, saya ambil di sini. T-nya adalah mengucap syukur, thanksgiving. Itu di doanya Yosafat nanti di ayat 6. R-nya remember, ingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Ayat 7 dan 8. Punya unburden, jangan tanggung sendiri ya. Minta istilahnya pertolongan dari Tuhan. S, surrender. Kita betul-betul harus berserah. Tunggu jawaban Tuhan. Yang terakhir, kalau percaya jangan setengah-setengah ya. Betul-betul beriman ya bahwa Tuhan ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Nah, kita lihat waktu Bani Amon itu udah istilahnya mau menyerang bangsa ini, Yosafat berdoa demikian. Ya, ayat yang ke-6. Dia berkata, "Ya Tuhan," ini bicara mulai thanksgiving ya. Mengucap syukur. "Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan?" Jadi kita agungkan Tuhan. Puji Dia, sembah Dia, akui Dia Allah yang berdaulat, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Itu mulai dengan ucapan syukur, jangan berkeluh kesah dulu ya. Tuhan kok kayak gini sih? Besok udah nggak ada beras nih gitu. Oke, ayat 7, doanya berkata remember, ingat kebaikan Tuhan. Nah, Yosafat berkata, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini? Jadi bangsa Israel hari ini diam di tanah perjanjian yang dulu dijanjikan Tuhan waktu nenek moyang keluar dari Mesir. Jadi dia berkata, sekarang kita diusir nih, dihalau. Ya. Dan sebenarnya ini kan sudah diberikan keturunan Abraham untuk selama-lamanya. Terus mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus, rumah Tuhan yang didirikan. Jadi dia lihat bagaimana Tuhan membawa, mengingat kebaikan Tuhan, bagaimana nenek moyang Israel dulu keluar dari Mesir sampai dapat tanah perjanjian ini. Ayat yang ke-9, ya ini menarik nih ya, waktu dia berserah sungguh-sungguh. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, penyakit COVID-19, ya, atau kelaparan gara-gara COVID-20 tadi ya, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan. Kalau kena COVID beneran, sesak napas barangkali ya. Kalau kena COVID, ya yang sesak kantongnya, ya, dompetnya. Sampai kapan? Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Wow, ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar dia berkata, kami nggak akan pindah, kami akan terus minta kepada Tuhan ya. Itu bicara tentang unburden, minta pertolongan Tuhan. Yang menarik ayat 10 dan 11-nya berkata begini, sekarang lihat, Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, waktu ini ceritanya di Ulangan pasal yang kedua, waktu nenek moyang bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melewati padang gurun, pegunungan Seir. Waktu Tuhan berkata di Ulangan pasal 2, sebentar lagi kamu lewat, ini pegunungan Seir milik saudaramu, keturunannya Bani Esau. Jangan sentuh, jangan serang, ya, karena ini punya saudara kita. Bahkan kalau kamu lewat, makan, bayar, minum, bayar, jangan mental gratisan. Nah ini penting Bapak Ibu sikap seperti ini. Jangan sampai ketika situasi sulit, kita merasa ambil kesempatan dalam kesempitan, ambil untung dari orang lain yang lagi susah juga ya. Jadi kita harus betul-betul berhikmat. Yang kedua, percaya Tuhan. Yang ketiga, pakai cara Tuhan, jangan cara sendiri. Terus mereka jalan lagi lewat tanahnya Bani Moab dan Amon. Sama, Tuhan ngomongnya sama. Kamu nggak akan dikasih tanah ini, jangan serang ya. Sekarang, lihat nih Tuhan. Bani Amon, Moab yang dulu nih, udah kita tolongin nih. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, kau melarang mereka masuk negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhi dan tidak memusnahkannya. Hari ini Tuhan lihat. Sebagai pembalasan, air susu dibalas air tuba. Ya, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah kau wariskan kepada kami. Nah itu surrendernya, saya nggak mau balas Tuhan. Luar biasa dia percaya Tuhan. Ya Allah kami, tidakkah engkau yang menghukum mereka, bukan saya.
Karena kami tidak punya kekuatan menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Wow, ini menarik sekali. Ya, fokusnya tetap kepada Kristus, fokusnya kepada Tuhan. Kalau percaya jangan setengah-setengah. Kalau dibaca terus ya kisah ini di akhirnya mereka besok bangun pagi, rakyat ini berkumpul, Yosafat kumpulkan pertama kali pasukannya tetap berjalan. Jadi bukan terus nanti Tuhan berjanji berperang ganti mereka, terus mereka tidur. Work from home di rumah saja bukan berarti yuk kita tidur nanti berkat Tuhan akan diberikan pada saat kita tidur. No way ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita tetap harus seperti bekerja, jam-jamnya harus pakai pakaian kerja ya. Spiritnya harus benar, etosnya benar, semangatnya benar. Mungkin gak ada omset, no problem. Saya siap. Nah itulah yang dilakukan oleh Yosafat dan tentaranya. Yang menarik tentara barisan depan itu pemuji, ya kaum Lewi, pujian. Baru bagian belakang pakai senjata lengkap. Mereka jalan ke lembah peperangan. Yang menarik lagi adalah ketika Bani Moab dan Amon berjalan ke lembah peperangan, Tuhan menghadang mereka. Mereka justru perang sendiri, orang-orang pegunungan Seir dimusnahkan, bahkan mereka saling membunuh. Jadi waktu sampai ke medan perang, Yosafat dan tentaranya kaget. Ini belum perang kok udah terkapar semua. Yang ada adalah pampasan perang, hadiah dari Tuhan. Berkat yang dibawa pulang 3 hari nggak habis, kata Alkitab ya. Bapak Ibu, percayalah ya, kita akan melewati masa-masa yang sulit ini dan pasti ada pelangi di balik awan. Asalkan tadi pertama financially healthy kita cek. Kalau ada yang masalah ya kita harus bertahan dan harus berubah. Kedua, harus tetap bergerak, berinovasi. Yang ketiga, trust in God. Kita lewati Vivit dengan resep. Tadi kalau COVID, masih ingat, cuci tangan, olahraga, vitamin, ya, kemudian istirahat cukup, di rumah saja. Nah, kalau Vivit, tetap fokus ke kegiatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, ya. Vivit, F-nya fokus. Kemudian I-nya berbicara inovasi, jangan berdiam diri, ya. Harus bergerak, apa yang Tuhan izinkan, yang Tuhan sediakan, lakukan. Yang Tuhan suruh lakukan. Terus V-nya, visinya harus tetap tajam. Pandangan mata kami jangan belok, jangan cari cara, cari celah, gimana ambil untung dari orang lain, bagaimana saya berbuat yang merugikan orang lain. Visi kita harus tetap God center, ya. Kemudian I-nya investasi. Bagi yang punya uang, memang ini kesempatan baik. Harga saham lagi murah, ya, investasi rumah juga banyak yang dijual murah. Tapi kalaupun nggak punya uang, investasi nggak harus uang. Ya, investasi kita berbagi pada orang, bercerita, sharing, menguatkan, dan yang terakhir donasi. Waktunya untuk memberi, bukan waktunya untuk mengambil. Bapak Ibu, kalau bisa melewati masa Vivit ini dengan baik, kita akan lihat janji Tuhan, God always keep His promises. Ada pelangi di balik awan. Puji Tuhan, sharing saya selesai. Kita bisa buka tanya jawab mulai dari sekarang. Saya kembalikan ke Pak Doni. Ya, baik Pak Jono, mari kita tepuk tangan dulu ya semua, luar biasa. Pastinya kita semua sangat diberkati dengan sharing Pak Jono malam ini ya. Nah Pak, ini ada pertanyaan yang masuk langsung ke WA saya, Japri ya. Bagaimana ya Pak, secara kita orang percaya di dalam gereja, selama ini kan kita mungkin lebih banyak dibekali bahwa hidup itu kan dengan iman ya. Nah, jadi kita lebih memprepare iman kita, sedangkan keuangan kita memang banyak yang belum prepare nih Pak, belum siap ya. Jadi memang tidak ada yang namanya P3K, tidak ada asuransi, malah mungkin masih ada yang berhutang. Nah, gimana nih Pak, percaya mujizat Tuhan, keseimbangannya dengan mengatur uang, ya, karena ada banyak anak Tuhan yang secara pola pikir, mereka berpikir Tuhan pasti sediakan, dan benar, memang Tuhan sediakan, tetapi tidak mempersiapkannya. Mungkin keseimbangannya menurut Pak Jono seperti apa Pak? Oke, kisah Yosafat tadi, kalau dibaca betul-betul itu pasti jadi rema nanti ya, tadi yang bertanya ya, coba dibaca benar-benar. Yosafat, waktu Tuhan bilang aku berperang ganti kalian, ganti engkau ya. Yosafat dan tentaranya bukan tiduran di kemah atau di rumah ya. Terus kemudian tiba-tiba Tuhan kirimkan burung gagak untuk bawa pampasan perang datang ke sana. No, ya. Jadi iman tanpa tindakan itu mati. Apa yang dilakukan Yosafat? Dia tetap berangkat,
tapi dia tahu pasti bahwa Tuhan memberikan kemenangan buat dia. Artinya, ya tetap bagian kita harus kita lakukan, apalagi kalau keuangan ya. Semua mujizat keuangan yang terjadi di Alkitab, nyaris semua nih kalau saya catat ya, mungkin ada yang kelewat, itu selalu butuh campur tangan kita. Artinya, bagian saya mesti lakukan. Contoh ya, misalnya mujizat 5 roti dan 2 ikan. Bukankah Tuhan bisa ciptakan tangan kosong seperti pesulap begitu, lihat nih kosong nih ya, tiba-tiba plup keluar roti, bisa ya. Tapi kenapa Tuhan butuh ada anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan? Baru terjadi mujizat 5.000 orang makan. Air menjadi anggur misalnya. Nah, air menjadi anggur juga berbicara, waktu itu Tuhan berkata kepada orang-orang kerja di situ, waktu Maria berkata, ini pesta pernikahan di Kana kehabisan anggur. Apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah isi tempayan ini dengan air. Tanpa diisi sebenarnya bisa nggak tempayan yang kosong penuh dengan air tiba-tiba? Sangat bisa, Tuhan bisa lakukan ya. Tapi kenapa nggak terjadi seperti itu ya? Kok kita suruh angkat air, bayangin ambil dari sumur, bawa ke tempayan, baru terjadi mujizat. Jadi jangan sampai memindahkan tanggung jawab yang harusnya saya karena kemalasan saya, terus akhirnya saya serahkan ke Tuhan semuanya. Kita jadi salah juga gitu. Ya, jadi banyak kisah di Alkitab yang kita bisa belajar. Kalau kita mau melihat mujizat, lakukan dulu bagian saya, baru Tuhan akan lakukan apa yang belum pernah kita pikirkan. Itu mujizat buat kita. Oke. Baik Pak, tadi saya sangat diberkati bahwa mujizat Tuhan di dalam semua yang kita pelajari di Alkitab itu ada bagian kita yang harus tetap kita kerjakan. Kuncinya tidak boleh malas tentunya ya Pak ya. Jadi juga kita tidak boleh punya mental, nunggu ada yang ngasih, atau nanti juga paling Tuhan tolong, pasti ada yang tergerak, pasti ada burung gagak. Ya memang itu terjadi, tetapi tetap bagian kita, apa yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Ya. Jadi tadi yang Pak Juwono juga bilang, berarti kita juga bagaimana tuh Pak dengan orang yang mentalnya masih mental gratisan gitu ya. Artinya ya memang mereka mentalnya ya kebanyakan kita lihat ya, sebenarnya kan kasus orang yang miskin atau tidak punya uang bukan karena dia nggak punya uang, tapi masalah mental gitu ya Pak Juwono ya, berarti ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi mesti berubah. Jadi punya iman tapi nggak punya tindakan, mati juga ya Bu. Oke. Nah, pertanyaan yang selanjutnya Pak, apa anak Tuhan boleh berhutang? Ya, tadi kan Bapak sempat bahas tentang hutang. Ya, khususnya ini yang boleh berhutang ini maksudnya yang aman Pak buat kita ini sebagai anak-anak Tuhan seperti apa supaya jangan jadi bumerang buat kita sendiri ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita tadi kembali tidak ada P3K, ya kan? Lalu bagaimana nih, kita terpaksa misalkan harus berhutang, pinjam uang, kemana yang aman gitu ya, sementara mungkin kita sendiri kondisinya memang udah kepepet banget, nggak ada gitu pegangan uang Pak. Lalu dengan trennya sekarang, itu kan rame pinjol ya Pak, pinjaman online ya. Nah itu menurut Bapak seperti apa? Apakah kita boleh anak Tuhan berhutang, lalu rasio utang yang aman bagaimana supaya tidak jadi bumerang buat kita sendiri? Baik, oke. Jadi saya lama di bank dan salah satu tugas bank kan memberikan utang ya. Kalau nggak bisa gaji karyawan, kalau nggak memberikan kredit ya. Baik. Nah, tapi yang disebut utang sebenarnya itu kan adalah mengambil sesuatu yang digunakan, masa depannya digunakan hari ini. Nah, itu hanya boleh terjadi kalau sesuatu itu yang dipakai di masa depan, misalnya untuk investasi, untuk bisnis. Jadi hutang yang diizinkan adalah hutang investasi dan hutang bisnis. Misalnya, saya ingin punya rumah sendiri, saya menabung dapat 1/3 dari harga rumah. Nah, kemudian 2/3-nya saya pinjam bank, karena harga rumah akan naik terus. Nah, saya angsur misalnya 15 tahun, seperti itu. Nah, setelah 15 tahun, lunas, saya akan punya rumah sendiri. Jadi, kalau masuk ke hutang jadi jerat, kita harus tahu persis kapan keluarnya. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke ruangan, nggak ada pintu keluar, berani masuk nggak? Kayak rumah sesat di Dufan begitu ya. Waduh, terbentur-bentur. Nah, itu ada orang yang bono nekat ya. Berani masuk aja, padahal di dalam dia nggak tahu pintu keluar. Nah, dalam hal ini sekali lagi, ya, itu mesti berteriak kepada Tuhan, seperti tadi timnya Yosafat ya. Berarti kalau mau tahu jalan keluar, harus ada yang melihat dari atas nih. Oh, jalannya ke sana nih. Jadi, dan harus nurut, ya, belok sini. Walaupun kadang-kadang kita nggak suka.
seperti itu. Baru Tuhan menuntun kita jalan keluarnya seperti apa. Karena kita nggak tahu jalan kalau udah terlanjur seperti itu. Jadi hutang yang diizinkan ya, saya bukan menganjurkan tapi mengizinkan ya, adalah hutang untuk misalnya investasi, beli rumah, dan juga untuk berbisnis. Jadi saya memulai, kemudian pakai modal yang nggak cukup untuk pengembangan, saya mau menambah ke toko sebelah misalnya, nah itu boleh pakai pinjaman. Nah, itu ada hitungannya juga seperti itu. Rasio yang sehat adalah selalu 1:2. Tadi kan saya udah kasih contoh rumah saya misalnya mau beli rumah 300 juta. Saya butuh uang muka, uang sendiri 100 juta. Saya pinjam 200 juta. Itu yang sehat, 1:2 ya. 100 modal saya, 200 pinjaman bank. Lebih dari itu udah kurang sehat. Ya, kemampuan kita hanya bisa 1/3 yang kita angsur. Nah, kalau utang konsumtif seperti pinjol, udah pasti salah. Nah, itu udah mengenapi apa yang dikatakan oleh Alkitab lagi, orang berutang menjadi budak akhirnya kita. Kita akan betul-betul mengalami situasi yang sangat sulit. Apapun yang kita, berkat Tuhan yang kita kasih, habis akhirnya, justru habisnya ke tempat yang salah, yaitu ke bayar bunga. Kita harus betul-betul istilahnya taat. Tadi kalau nggak punya kotak P3K, muncul utang konsumtif seperti tadi pinjol atau kartu kredit. Nah, kita harus hadapi masalahnya. Ini seperti raksasa yang kita mau masuk tanah perjanjian, kita menaklukkan, ya hadapin. Jangan lari dari situ. Nah, kita bisa hadapi bersama dengan Tuhan, tapi prosesnya kita harus hadapin dan harus alami. Supaya lain kali kita kalau menang, kita bisa menolong orang lain yang mengalami masalah yang sama. Nah, itu butuh nanti ada pendampingan ya. Nah, kalau udah terlanjur. Tapi kalau belum terlanjur, saya katakan hindari betul-betul utang yang untuk konsumsi. Konsumsi berarti untuk makan, untuk sakit. Ya, tadi ya, makanya kalau sakit kan bisa beli asuransi tadi sebenarnya. Itu sebenarnya gotong royong. Sehingga waktu saya mengalami musibah, ada orang yang patungan bayar premi, nah saya bisa klaim istilahnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya prosesnya seperti itu. Jangan sampai saya nanggung sendirian. Tapi kalau untuk makan, ada misalnya saudara kita nggak bisa makan, Alkitab bilang kasih. Jadi pintu rumah saya selalu terbuka 24 jam. Saya makan, saya langsung kasih makanan. Hari-hari gini banyak orang berbagi juga. Nah, pemerintah waktu sulit ini juga banyak manfaatkan ini ya dari pemerintah. Ada sembako yang dibagi-bagi sama Pak Jokowi bagi sendiri. Kalau memang betul-betul pintu tertutup nggak bisa makan. Ke saudara seiman jangan pernah ngasih duit utang ya kalau untuk makan, kasih bagi seperti itu. Tapi kalau untuk yang kesalahan kita, misalnya untuk kontrak rumah nggak bisa, ya salahnya sendiri. Kenapa nggak menabung begitu ya? Kalau nggak bisa kontrak rumah, ya mungkin kita harus berpikir bagaimana ke depannya seperti itu. Untuk kita mencari tempat tumpangan dulu atau seperti apa. Jadi ya prinsip utang kalau untuk dipakai dihabiskan, konsumsi artinya nggak boleh. Ya. Tapi kalau untuk produksi, untuk investasi masih diizinkan. Itu Bu. Oke, ya semangat Pak. Ini ada satu peserta ingin langsung bertanya kepada Bapak. Silakan Bapak Rahmat. Halo. Ya, halo Pak, selamat malam. Malam. Ya, Pak disinggung ya sama Ibu tentang asuransi ya. Mungkin dari sebagian kita ada yang bisa tentang buka asuransi, ada yang enggak. Tapi yang memiliki tentang asuransi tadi itu nanti Pak ceritanya. Saya kan buka asuransi di bulan April ini kan sudah habis. Nah itu sedangkan pandemi ini kan kita nggak tahu ya asuransi ini bergunanya untuk apa. Tapi yang jelas asuransi ini sudah banyak unitnya, antara kesehatan, asuransi jiwa, sama asuransi masakan kalau nggak salah. Nah itu yang harus saya perbuat itu bagaimana Pak? Artinya apakah asuransi ini saya harus telepon ke asuransi tersebut untuk melanjutkan, atau saya diam saja, atau ya udah gitu aja Pak. Sedangkan kalau untuk setiap bulan itu pasti laporan asuransinya itu ada. Jadi kemungkinan besar saldo itu ada gitu Pak. Terima kasih. Baik, oke. Yang perlu Pak Rahmat lakukan adalah menjaga jangan sampai saldo Bapak habis sehingga pas dibutuhkan misalnya masuk rumah sakit atau ada musibah, akhirnya kita lapse, kehilangan hak kita ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai saldonya tidak cukup waktu kita tidak bayar. Jadi yang sebenarnya dilakukan untuk Bapak Ibu yang punya asuransi ya, waktu saldo itu masih ada,
Ini khususnya yang berarti ada yang unit link ya. Kalau yang asuransi kesehatan yang berdiri sendiri itu seperti asuransi motor atau mobil kan hangus ya, artinya dibayar waktu kita atau kebakaran ya, dibayar ya kita diproteksi, kalau tahun depan nggak bayar ya tidak diproteksi. Tapi kalau yang ada saldo investasi, Bapak boleh cuti premi. Misalnya kondisi hari ini sulit. Tadi cara pertama adalah Bapak coba cicil setahun, biasanya bayar sekali, sekarang jadi bulanan. Nah, kalau masih nggak bisa bulanan, boleh cuti, nggak bayar sama sekali, boleh. Sebenarnya yang disebut berhenti nggak bayar, itu kalau asuransi yang unit link, nggak ada. Jadi pasti ada biaya yang keluar. Nanti diambil Pak saldonya. Jadi Bapak harus jaga saldo jangan sampai kosong ya. Dan keranjang investasi Bapak, kalau di saham, mungkin dulu saldonya 10 juta, hari ini tinggal separuh Pak, karena saham lagi jatuh nih. Ya, tinggal 5 juta. Nah, jangan sampai ketika asuransi mau potong 5 jutanya, nggak cukup nih saldonya. Sehingga waktu Bapak misalnya mau rumah sakit masuk klaim, ya Bapak udah nggak diproteksi lagi karena saldo Bapak waktu kemarin kita mau potong nggak cukup. Jadi waktu berhenti bayar, itu bukan berarti gratis. Ya, ini banyak kesalahan yang zaman dulu agen salah menerangkan, Bapak cukup bayar 7 tahun saja, habis itu nggak usah bayar. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya setelah 7 tahun, biayanya akan diambil dari saldo tabungan. Itu yang disebut unit link. Ya. Mungkin begitu Pak Rahmat jawabannya. Bapak harus jaga tetap saldonya harus tetap hidup polisnya. Itu yang perlu dijaga. Ya, kalau nggak sanggup boleh nyicil, kalau masih nggak sanggup lagi boleh cuti, tapi harus ada saldo. Tapi yang saya lakukan, maaf Pak, terputus suaranya. Pak Rahmat, putus, mungkin boleh di-chat aja sekalian kalau... Ya, baik, sambil menunggu Pak Rahmat karena suaranya terputus. Pak Rahmat bisa chat ya. Ya, Pak Rahmat bisa chat. Ini langsung aja Pak, kalau dengan kondisi yang terjadi, kadang-kadang kan kita tidak mendapat manfaat asuransi dengan yang dipresentasikan agent. Nah, menurut Bapak asuransi yang terbaik itu seperti apa ya Pak? Supaya ketika kita membutuhkan itu tidak ada mis-selling, tidak ada kesalahpahaman di akhir gitu. Ya, memang kita harus cerewet dikit waktu beli, Bu. Ya, bahkan juga kadang-kadang saya bilang asuransi kalau cerewet, kadang-kadang saya ini masuk asuransi kesehatan juga susah karena saya cerita dikit ya. Saya dulu pegawai sampai terakhir presiden direktur dari Pik Sekuritas. Ya, itu mungkin tadi biografi saya masih tahun lalu punya, Pak. Jadi per Juli tahun lalu saya udah merdeka, udah pensiun dini, terus sama teman-teman ya bikin pelayanan dan pekerjaan yang mirip sama, tapi udah nggak terikat lagi waktu dan perusahaan orang lain, sehingga saya udah bebas waktunya, sekarang dengan nama PT Fast Solusi Indonesia. Nah, waktu saya di Pik Sekuritas, semua dikasih kantor, kalau sakit, asuransinya dikasih, saya lupa, akhirnya beli untuk kesehatan saya sendiri, karena merasa udah diganti kantor, ngapain saya beli polis asuransi kesehatan. Waktu saya pensiun dini tahun lalu, saya ajukan, karena saya punya polis kesehatan, saya mengajukan. Waktu saya mengajukan, ya ampun cerewetnya. Bahkan saya ngajukan, istri kan agen ya, jadi ke istri sendiri, saya itu dicek kesehatan nggak lulus, bayangin. Karena usia mulai muncul penyakitnya kan. Jadi yang saya gagal waktu itu HbA1c, tes gula darah, cek gula darah saya itu dianggap pre-diabetes, sehingga saya ditolak. Wah, itu saya langsung panik ya. Karena saya mengerti banget tentang perencanaan keuangan. Kalau kita nggak ada proteksi, ingat 3 pondasi tadi. Saya cuma punya 2 pondasi, bisa habis nih. Tabungan saya, kotak P3K saya nggak bakal cukup kalau ada musibah sampai ke rumah sakit. Jadi tahun lalu, saya gagal masuk bulan Juli, saya diet akhirnya. Ya, memang ada obat yang saya minum waktu itu, karena saya kena autoimun, saya minum steroid, efek sampingnya adalah gula darah saya naik. Jadi waktu bulan Oktober, saya ajukan ulang. Saya cek lagi. Nah, sekarang udah masuk nih ya. Jadi akhirnya bulan November keluar polis saya. Saya sempat ngomel, bayangin nih ya, kamu agen 20 tahun di perusahaan. Saya masuk aja, suami aja susah. Tapi akhirnya saya menyadari lebih baik susah masuk daripada susah waktu klaim. Lebih susah lagi kan kita. Pas kita butuh, mau sakit, mau klaim, Bapak dulu nggak jujur nih, nggak bilang kalau diabetes ya, ditolak. Ini repot lagi kan seperti itu. Mending masuknya susah, saya bilang begitu. Nah, waktu November saya terima polis, bulan Maret kemarin saya ke rumah sakit, saya klaim, Bapak Ibu ya. Itu saya 12 hari
di rumah sakit negara, itu dibiayai negara, kalau enggak saya bayar mungkin ratusan juta, 12 hari mahal sekali COVID ini. Nah, tapi 2 hari pertama dan 2 hari terakhir kan di swasta, waktu saya keluar dari karantina, dari ruang isolasi, ini 4 hari itu nilainya lumayan besar, dan saya bersyukur digantikan oleh asuransi yang baru November yang lalu, dan saya bisa pakai waktu bulan Maret kemarin ngalamin musibah. Klaimnya ini sekitar 25 juta. Ya. Jadi saya bayar polis waktu itu bukan soal bayar ya, masuknya susah, tapi saya bersyukur akhirnya saya masuk. Nah, lebih baik itu daripada klaimnya susah. Oke. Milihnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita mau izinkan ada 2 lagi pertanyaan ya. Yang pertama kita mau minta tolong Bapak Hanuji ya, udah ada pertanyaannya ya, dan langsung saja ditanya ke Pak Jono ya. Silakan Hanuji. Silakan, mute-nya dibuka, Hans. Bapak Hans, mute-nya dibuka. Oke, bentar ya. Ya, udah. Selamat malam Pak Juwono. Malam Pak Hanuji. Iya. Pak, saya mau bicara tentang ini Pak. Modal usaha. Kan kebanyakan orang mau usaha berhutang Pak. Nah, saya berpikir yang namanya usaha itu kan nggak serta-merta selalu berhasil Pak. Ada kemungkinan bisa gagal, ada kemungkinan juga bisa berhasil dalam membangun usahanya. Nah, yang saya tanyakan, seandainya kemungkinan gagal yang terjadi dan akhirnya pengusaha tersebut tidak bisa membayar angsuran modal usaha yang tiap bulan harus terus berjalan, berarti hutang modal usaha tersebut jadi jerat juga ujungnya. Nah, maksud saya, apakah hutang modal usaha itu cara yang aman, padahal ada kemungkinan juga gagal usahanya, Pak? Mohon pendapat Bapak untuk hal ini. Terima kasih. Baik. Tadi di awal ada pertanyaan, saya bilang kalau buat usaha kan boleh ya, diizinkan. Bukan disarankan, diizinkan ya. Oke. Dalam arti kata, ada hitungannya Pak, ada perhitungan, tentu berhitung ya, Tuhan juga ngajak kita bikin anggaran, duduk dulu ya, berhitung. Nah, yang sering terjadi, sebenarnya pengusaha ini berhitungnya udah bagus, tapi yang salah tadi, yang ada beberapa kesalahan yang saya catat, dia tidak memisahkan antara uang bisnis sama uang keluarga. Nah, ini mungkin harus diperbaiki, sehingga ketika bisnis kalau ceritanya gagal seperti ini ya, seperti ini, sebenarnya pemerintah udah nolong juga. Kalau misalnya tadi kesulitan kan boleh relaksasi ya, ada penurunan bunga, ada penundaan ya, macam-macam supaya orang berusaha ini nggak sampai kolaps. Nah, pemerintah sebenarnya berharap begitu, UKM ini nggak sampai kolaps. Tapi kalau Tuhan izinkan kolaps pun, terus Bapak usahanya terpisah dengan keuangan keluarga, misalnya bikin PT ya, terus ngambil gaji dari PT taruh di keluarga, PT kita kolaps. Ya, tanggung jawab saya sampai sebesar modal yang disetor saja, bangkrut misalnya seperti itu ya. Ya kita mulai dari nol lagi Pak, nggak masalah Pak. Ya, nabung lagi di keluarga, punya modal lagi, bikin usaha baru lagi, no problem. Tapi intinya apa? Usaha boleh gagal, keluarga tidak boleh gagal. Nah itu kalau rambu-rambu tadi financial distancing-nya dilakukan. Nah, terjadi waktu perusahaan ini gagal, macam karena situasi kondisi yang ya, karena nggak dipisah dengan keluarganya terseret. Nah ini yang akhirnya rumahnya disita, akhirnya nggak punya rumah, nggak punya sekolah anak. Ini yang salah. Kalau bisnis silakan, ya gagal itu udah resiko. Tinggal jangan sampai keluarga ikut gagal. Gitu, Pak. Tentu harus berhitung dan belajar juga Pak. Banyak orang nggak belajar, merasa untung, kemudian dia ekspansi bisnis, ternyata dia bleeding, istilahnya bleeding berdarah-darah bisnis saya. Saya kasih contoh yang paling gampang nih. Apakah bisnis saya itu sehat atau tidak? Itu gampang. Kalau pinjaman Bapak itu naik, misalnya Bapak 1 miliar menjadi 2 miliar, naik ya, namanya ya. Sementara omset bisnis Bapak tidak naik. Dulu omset 500 juta sebulan, sekarang malah 300 juta. Padahal utang saya naik 1 miliar menjadi 2 miliar. Berarti ada yang salah. Harus segera konsultasi di bisnisnya, diperbaikin. Mana, mungkin bocornya di mana? Apakah stoknya mati atau piutangnya nggak ketagih? Jadi banyak jerat yang sebenarnya di luar utangnya sendiri gitu. Selama utang itu dihitung dengan baik, masih diizinkan ya. Toh nanti dibayar dari perputaran bisnis. Kalaupun gagal, ya sudah, mau disita tokonya yang disita, jangan rumah kita. Jadi pisahkan antara
keluarga dengan bisnis kita. Gitu Pak Hans, kira-kira. Oke Pak, terima kasih pendapatnya Pak. Oke, yang jelas intinya jangan sampai bisnis gagal, keluarga gagal ya Pak ya. Kita harus save up di keuangan keluarga kita ya. Jadi poinnya Betul. untuk para pebisnis, jangan mencampur adukan uang bisnis dengan uang keluarga. Harus segera dipisahkan. Ya. Terima kasih Pak Juwono. Ini ada pertanyaan dari seorang ibu. Ya, langsung chatting ke saya. Kalau investasi bagusnya di mana ya Pak? Ada 2 pilihan. Kalau deposito udah lama dijalankan sekitar 10 tahun di bank yang sama, kira-kira apa bagus diteruskan atau tidak? Kalau kedua mau ikut sekuritas, udah ada cuma saat ini belum dijalankan, kira-kira yang bagus dan aman yang mana Pak? Minta masukannya. Iya, Ibu. Nah, berarti Ibu punya uang lebih dong, ya. Uang lebih dari dalam arti kata, kan tadi kita punya tabungan di Kotak P3K yang besarnya nggak usah banyak-banyak, cukup 3-6 bulan biaya hidup. Nah, itu taruh di bank, tabungan, ya. Nah, lebih dari 6 bulan saldonya, misal saya kasih angka ya, biaya hidup saya 10 juta, berarti saldonya paling banyak kali 6 kan, 60 juta. Nah, kalau uang saya 100 juta, berarti 100 potong 60, 40-nya harus diinvestasi. Jangan taruh di Kotak P3K terlalu banyak, ya. Kebanyakan rugi kita karena bunganya kecil. Nah, Ibu taruhnya benar udah di deposito. Nah, deposito ini diperpanjang, digulung selama 10 tahun. Nah, ini jadi keliru, nggak maksimal ceritanya ya. Nah, sebenarnya kita bisa belajar lebih bagaimana kita mengelola uangnya Tuhan juga. Karena waktu perumpamaan talenta ada yang dikasih 1, 2, dan 5 talenta, Tuhan juga nggak mau rugi loh. Waktu yang 1 talenta nggak berkembang, Tuhan bilang kamu hamba yang jahat. Jadi mesti belajar. Nah, kalau di deposito saja selama 10 tahun, nah sebenarnya peluangnya investasi yang lain ada yang banyak. Termasuk di sekuritas ada saham, ada ori dari pemerintah. Nah, ini memang kita harus belajar, ya, harus belajar. Sehingga pengembangannya tetap aman, tapi lebih tinggi dibandingkan cuman di deposito. Karena kalau 10 tahun itu jangkanya udah sangat panjang. Kalau sangat panjang, nggak tepat di deposito. Jadi kita bagi, misalnya contoh nih, ada uang lebih, berarti bukan dari utang kan ya. Uang lebih ini ditaruh di deposito, boleh. Tapi mungkin tadi biaya hidup 10 juta, kalikan setahun lah, karena deposito juga paling banyak kan setahun, berjangka, nggak ada yang berjangka 5 tahun kan Bu ya. Deposito berjangka bank, paling lama 1 tahun. Jadi deposito 10 juta biaya hidup, kalikan 12, ya taruh aja deposito paling banyak 120 juta. Jadi Kotak P3K isinya 60 paling banyak, deposito 120, tadi biaya hidup 10 juta ya. Nah, punya uangnya berapa? Ada berkat lagi nih. Tadi udah 180 di bank kan ya. Ada berkat lagi 100 juta. Udah nggak bisa di deposito Bu. Belikan ori yang jangka waktunya 3 tahun, lebih panjang. Nah, pengembangannya ori akan lebih tinggi dari deposito. Mau belajar tentang saham? Boleh, buat yang 5 tahun. Jadi ada uang lagi, boleh nambah lagi, barang yang lain lagi, tapi harus bertanya dan belajar. Ya, Gitu. terima kasih Pak Juwono. Tentunya nanti Ibu yang bertanya tadi, kalau mau satu waktu ketemu Pak Juwono, ya boleh buat janji spesial ya. Boleh. Jadi itu mesti butuh mentoring ya, karena saya dan suami pun dari gagal masalah uang juga dimentor Pak Juwono, dan saat ini puji Tuhan ya kita sudah jauh lebih baik. Sampai kemarin kita berdua masuk rumah sakit pun semua tercover asuransi. Jadi kita sebagai pendeta saudara tidak membebani jemaat ya, puji Tuhan. Saudara ya, kita harus belajar bertumbuh dalam mengatur uang ya. Pertanyaan terakhir Pak dari seorang bapak, saya ada cicilan rumah, apa bisa dapat relaksasi bunga cicilan rumah? Ya, bisa, harus mengajukan ya. Gini, kalau Bapak masih dapat bunga KPR rumah ya, yang fix, kan seringkali bank bikin acara fix and cap kayak BCA misalnya 5%. Nah, setelah fix 3 tahun akan mengambang 11%, 10% ya. Nah, selama fix, memang fix itu nggak boleh minta relaksasi dari arti kata pengurangan bunga. Tadi kan pemerintah subsidi bunga ya, tadi saya ceritakan, di bawah 500 juta, 6% sebulan, 6% per tahun, kalau setelah 3 bulan pertama, lewat 3 bulan lagi, dipotong 3%, itu disubsidi oleh pemerintah bunga kita. Ya, tapi kalau bunga kita udah murah, 6%, itu nggak ikutan disubsidi. Tapi kalau udah floating, 11% boleh ikut. Jadi 11, relaksasi tadi ada 3 ya, ingat ya. Yang pertama penurunan bunga. Kalau disubsidi 6, berarti saya bayar 11, dipotong 6 selama 3 bulan ya. Saya bayar cuma 5%, kan lebih ringan. Tapi harus mengajukan ya, nggak otomatis loh. Kalau diam-diam, makanya semua ini
kita harus bergerak. Seperti Yosafat tadi, pasukannya tetap bergerak ya. Jadi harus ngajukan. Nah, tapi kalau misalnya tetap nggak kuat, tadi ya bunga udah diturunkan nggak kuat, boleh minta stop dulu. Dengan alasan misalnya saya di PHK, atau bisnis saya terpaksa tutup masa COVID ini, Corona ini ya. Toko saya dipaksa tutup nih, nggak bisa jualan lagi, omsetnya jadi turun misalnya. Nah, itu bank akan ngasih yang jurus nomor 2, jadi bukan penurunan bunga, yaitu boleh tunda pokok. Nanti taruh aja dicicil lebih panjang di belakang. Nah, jangan khawatir. Banyak orang berkata, saya nggak mau utang lama-lama. Boleh nggak saya nyicilnya pokoknya aja, bukan bunganya? Nggak bisa, bank nggak mau rugi juga. Bank itu kan butuh pendapatan bunga. Jadi waktu kita nunda pokok, bunganya turun, pokoknya ditunda, mungkin utang kita lebih panjang, 6 bulan, lebih setahun ya, nggak masalah. Kan saya utang tinggal 5 tahun, jadi ya panjang dong, tinggal 6 tahun dong, nggak masalah. Saya bersaksi ya, saya waktu bikin perencanaan dan target, utang saya tinggal 9 tahun, saya berkata, Tuhan, saya mau 2 tahun lunas. Lunas Bapak Ibu. Bertindak ya, dan direncanakan. Jadi bisa lebih cepat nanti, jangan khawatir. Tapi hari ini cash flow penting, jadi jangan sampai nunggak, maka kita harus minta relaksasi. Jadi relaksasi 1 turun bunga, selama bunga kita udah floating ya, nggak fix lagi. Kedua, bisa ditunda pokoknya, nanti ditaruh di belakang. Kalau tetap nggak mampu, yang nomor 3 tadi, plafon ring itu bikin plafon baru, dikumpulin, nanti ditaruh di belakang juga. Ya, ajukan Pak ke banknya Pak. Semua bank hari ini wajib untuk membantu nasabahnya. Oke, terima kasih Pak Terima Juwono. kasih, Pak Juwono. Wow, ini sharing yang panjang, hampir 1,5 jam Bapak Ibu. Ternyata pertanyaannya benar-benar sangat meneguhkan satu dengan yang lain ya. Tentunya kita semua diberkati ya.